Apa itu santri? Syekhu syuyukhina, guru dari para guru-guru kami, Al-Imam Al-Allamah Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, itu beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Tidak layak menyandang gelar santri. Siapa yang tidak patut menyandang gelar santri? Orang yang tidak rutin tahajud bangun malam. Jangan ngaku santri kalau nggak tahajud. Tidak layak menyandang gelar santri kalau nggak bangun malam. Tidak layak menyandang gelar santri kalau tidak sholat jamaah. Ini beliau mengatakan demikian. Insya Allah mudah-mudahan semua santri di sini nggak tinggal tahajud, nggak tinggal sholat jamaah. Sebab guru-guru yang saya kenal, saya punya guru-guru banyak, nggak ada satupun dari mereka yang pernah ninggalin sholat jamaah. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, itu beliau bilang di antara guru beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, gurunya sekaligus mertua beliau, mertuanya Habib Zain bin Sumaid yang di Madinah. Hadza Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ketika beliau sedang sibuk banyak tamu atau ada kegiatan, tahu-tahu datang ke masjid di pondok, santri udah sholat, dia ketinggalan 1 rakaat. Apa yang dia lakukan? Tetap ikut sholat jamaah makmum. Udah gitu selesai itu, dia ajak santrinya 1-2 orang, ayo temenin saya ngulang sholat. Loh kenapa? Kan udah dapat pahala jamaah. Iya betul, tapi saya belum pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi saya nggak mau luput sekalipun seumur hidup, tidak mau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jangankan sholat jamaah, takbiratul ihram bersama imam pun nggak pernah telat. Subhanallah. Dulu seperti itu. Ilmu dengan pengamalan, bukan cuma sekedar teori saja. Sampai dibilang, idza ra'aita talibal ilm lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah fanfud yadaka minhu. Kalau kamu lihat santri gak bangun malam, santri gak sholat jamaah, maka cuci tangan dari dia. Jangan taruh harapan, jangan berharap banyak kepada orang tersebut. Wah, nanti bakal jadi orang besar. Jangan berharap banyak, jangan mimpi dah. Sahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang meninggal 310 tahun yang lalu, Imam Al-Haddad itu beliau waktu jadi santri belajar TPA. Orang kalau belajar TPA tuh usia berapa biasanya? 5 tahun, 6 tahun ya. Itu waktu dia belajar santri, belajar di Mi'lamah, di TPA, pulang ngaji, mampir di Masjid Magalid atau di Masjid Al-Ba'alwi, mampir di masjid di waktu duha, sholat duha pasti, bukan sholat duha sih udah, itu dia mampir di masjid sebelum pulang ke rumahnya, dia sholat di waktu duha, nggak banyak, cuma 200 rakaat, baru pulang ke rumahnya setiap hari. Usianya ya usia anak belajar TPA, 200 rakaat setiap hari seperti itu. Radhiyallahu anhu warḍahum. Itu santrinya zaman dulu kayak begitu, apalagi ulamanya. Santrinya zaman dulu seperti itu. Adapun kalau mau tahu tentang ulamanya, Al-Imam Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr
itu setiap malam, mau lagi sehat atau lagi sakit, nggak pernah tinggal tahajud. Kalau udah datang waktu tahajudnya, dia bangun malam tahajud, ditutup sholat tahajudnya dengan 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, nutup tahajudnya dengan 2 rakaat. Apa yang dia baca dalam 2 rakaat? Rakaat pertama setelah Fatihah, baca Al-Quran sampai khatam. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua sebagai penutup setelah Fatihah, baca surat Qul Huwallahu Ahad. Nggak banyak, cuma 90.000 kali. Setiap malam seperti itu kerjaannya beliau. Radhiyallahu anhu wa ardhahum. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang nggak pernah tinggal sholat jamaah, itu beliau cerita, waktu saya belajar di Rubat kepada Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu sampai saya tuh belajar di Rubat Karim, saya nggak pernah masuk ke kamar yang bukan kamar saya. Saya nggak masuk ke kamar yang bukan kamar saya. Bahkan tiap ada surat dari keluarga saya, itu surat saya nggak berani buka, saya simpen. Loh kenapa? Takut nanti ada berita-berita yang mengganggu konsentrasi saya dalam belajar. Jadi itu surat saya kumpulkan. Begitu udah selesai 4 tahun ngaji, udah lulus, baru dibuka satu persatu surat itu. Dia bilang ini lahir, ini kawin, ini meninggal, ini sakit, semuanya ada. Subhanallah. Ada sahabat beliau namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, belajar di Rubat Karim, di pesantren sana. Waktu dia belajar, orang dulu kalau belajar tuh dia bawa kasur tidurnya tuh dari rumah, udah dia siapkan, diikat, melakukan perjalanan ke Rubat. Dia bilang langsung masuk halagah di hari yang sama, dia ikut pengajian. Malam hari dia ulang pelajarannya. Hadal Sayyid Abdullah bin Abdurrahman. Dia ulang pelajarannya sampai karena sibuk ulang pelajaran ketiduran sambil duduk, nggak sempet buka kasur. Besok malamnya pagi udah sibuk lagi dengan kegiatan, malam murajaah sampai lupa buka kasur, udah 2 malam. Malam ketiga ketiduran lagi sambil duduk, lupa buka kasur. Sampai 4 tahun itu kasur masih belum dibuka. 4 tahun. Sebab mereka mondok punya misi, pulang mau nyelamatin umatnya Nabi Muhammad, punya misi memikul dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan udah gagal di sekolah ini, gagal di sekolah itu, bandel, ibu bapaknya nggak kuat, dititipin ke kiai. Tapi mereka ini pergi mondok itu punya misi, punya tekad, punya kemauan. Sehingga di antara mereka itu yang tidurnya saat mondok, tidurnya kurang dari 4 jam. Sehari semalam tuh tidurnya kurang dari 4 jam. Sisanya untuk nuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengkaji. Sebab asal tahu aja, man lam takun lahu bidayatun muhrigah, lam takun lahu nihayatun musyrigah. Barang siapa yang ketika langkah awalnya tidak berapi-api, maka dia tidak akan mencapai puncak yang gemilang. Mau mendapatkan puncak yang terang benderang, yang gemilang, harus dengan semangat yang kuat, baru dia bakal mencapai itu semua. Sehingga jangan kita nuntut ilmunya nanggung. Wah, kita hidup di zaman ini, zaman apa namanya, KW, tahu KW? Hah? Banyak yang abal-abal di zaman ini. Maaf, bukan di sini. Kalau ini sih insya Allah santrinya santri asli semuanya, amin. Tapi ada di tempat lain santrinya belum santri yang asli, belum
belum santri yang asli. Itu di antara ucapan mereka, santri yang asli nggak tinggal sholat jamaah, nggak tinggal qiyamul lail, nggak tinggal sholat duha, nggak tinggal sholat witir. Ada satu orang datang ke guru kami, Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, belajar mau ngaji kitab, baru ngetok pintu rumahnya, diusir, belum dibukain pintu. Pulang sana, sholat duha dulu, baru datang sini. Bilang, iya Habib, saya buru-buru tadi belum sholat duha, buru-buru mau ngaji. Bilang, pulang, sholat duha dulu, udah selesai duha, baru datang ke sini. Subhanallah. Sampai dikatakan santri yang sejati, minimal seorang santri untuk menyandang gelar santri bersama ibadat itu semua, minimal dalam fikihnya dia hafal Zubayd ibn Ruslan, dalam nahunya hafal Alfiyah ibn Malik. Ini Alfiyahnya udah, tinggal Zubaydnya belum ya. Sebab ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu tuh yang dihafal, bukan cuma yang sekedar ditulis saja. Dulu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau pernah habis nuntut ilmu, belajar lama, tahu-tahu dia pulang bawa kitab berpeti-peti, tahu-tahu kafilahnya dia dihadang oleh perampok, oleh penyamun, dirampok semua barang termasuk peti-peti kitab dia. Akhirnya Imam Al-Ghazali datang kepada kepala penyamun tersebut, saya minta tolong kepada engkau, ya, mau ngambil harta, ambil deh harta, tapi kitab saya balikin. Kamu penyamun nggak butuh sama kitab, balikin kitab. Bilang, lo kenapa? Bilang, soalnya kalau ini kitab diambil, itu adalah ringkasan dari ilmu yang saya catat berpuluh-puluh tahun. Kalau kamu ambil ini, saya bodoh lagi, hilang udah usaha saya. Akhirnya penyamun itu bilang, makanya kalau punya ilmu dihafal, bukan ditulis. Sekarang kali ini saya kembalikan kitab kamu, tapi besok-besok ketemu, ini kitab saya kembalikan, kamu hafalkan. Besok ketemu saya nggak kembalikan lagi ini kitab. Katanya itu Imam Ghazali terpacu untuk menghafal semua kitab-kitab beliau. Semua kitab-kitab, semua keilmuan dia hafal hingga beliau menjadi Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhum wa ardahum. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan mereka. Kita bisa istiqamah di dalam ilmu, istiqamah di dalam adab, istiqamah di dalam akhlak, istiqamah di dalam akhlak. Santri minumnya jangan berdiri, santri makan minum tangan kanan, jangan sambil berdiri. Santri tidurnya jangan sambil tengkurap, tidurnya ala jambikal aiman, sisi kanan, sebisa mungkin ngadep ke arah kiblat dengan sisi kanannya dia. Santri masak, santri minum tangan kiri, santri minum sambil berdiri. Jalankan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri jangan bikin yang makruh, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, insyaallah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengemban sejati ilmunya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Allah yahdina wa iyyakum fi man hadah, yar'ana fi man ra'ah, tawallana fi man tawallah, yaj'alna min awliyah wa asfiyah bihaqqi habibihi wa mustafa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadhihi al-manazil, hadhihi diyar wa hadhihi al-ma'ahid, hadhihi al-masajid, hadhihi al-ma'abid, واجعلنا وإياهم أجمعين أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين بحق النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وتغشى أرواح آبائنا وأجدادنا وصلحائنا، خصوصا من عمر هذا المكان أو صلى فيه أو تصدق عليه أو علم أو تعلم أو أرشد أو دعا إلى الله في هذه الجهة والأماكن المباركة. تغشهم الرحمة والمغفرة، خصوصا المرحوم المغفور له كي الشيخ يهدي خضاري وأولادي وذويهم أجمعين ومشايخه ورجال أسانيده. تغشهم برحمة والمغفرة واسكنهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وانفعنا بهم وبعلمائنا وصلحائنا. الله لا يحرمنا بركة عالم ولا بركة ولي ولا بركة عارف ولا بركة صالح، يدخلنا في بركة الجميع بحق النبي الشفيع وعلى كنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
اللهم تقبل دعوات وعجل بالإجابات وفقنا العمل باقية الصالحات وارزقنا حسن الخاتمة عند الممات وبارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان عنا على الصيام والقيام احفظنا من الآثام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.